Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 611. Tidak ada tanda-tanda ketidakpuasan dalam perkataan Wulan. Hal ini membuat Wira merasa lumayan terkejut sehingga bertanya, "Bagaimana kamu bisa mengetahui maksudku?" Tanya Wira. Wulan menjawab sambil tersenyum, "Aku hanya menebaknya." Wira pun bertanya lagi untuk memastikan, "Jadi, apa kamu? Nggak marah?" Enggak. Aku mengerti etika sosial, jadi tentunya nggak akan peduli. Apalagi, suatu saat nanti kamu pasti akan memiliki istri kedua. Kalau terlalu keras kepala, bagaimana bisa aku menjadi istri pertama yang baik? Selain itu, memiliki tempat di hatimu sudah cukup bagiku. Manusia itu, nggak boleh terlalu serakah, ucap Wulan dengan nada serius. Hal ini membuat Wira merasa sangat lega. Meskipun dia merasa bersalah karena memiliki perasaan terhadap wanita lain, dia juga memahami bahwa latar belakang budaya yang berbeda dapat memberikan pandangan yang berbeda tentang sebuah hubungan. Lantaran Wira menerima pendidikan dari dunia lain, di mana berlaku sistem monogami, Wira selalu merasa gelisah ketika memiliki perasaan terhadap wanita lain dalam posisinya yang sudah beristri. Akan tetapi, perkataan Wulan membuat Wira sontak mengerti. Para wanita di sini hanya menginginkan posisi di hati suaminya. Hal tersebut sudah cukup bagi mereka. "Sayang, jangan khawatir. Aku lebih memilih untuk mengecewakan dunia ini daripada mengecewakanmu," janji Wira. Perkataannya membuat Wulan makin terharu, tetapi wanita itu malah berkata, "Jangan. Sayang, tolong jangan berkata seperti itu. Bisa mendapatkan perhatianmu adalah hal terbaik dalam hidupku." Keduanya berinteraksi dengan sangat mesra. Setelah berpisah cukup lama, gairah mereka telah membeludak sekarang. "Sayang, sekarang masih siang hari," protes Wulan dengan nada lembut. Namun, sayangnya Wira tidak peduli. Ketika dia hampir memuaskan hasratnya, suara Danu tiba-tiba terdengar dari luar. "Kak Wira, ada surat kunjungan untukmu." Wira cukup kaget sehingga langsung bertanya, "Surat kunjungan? Surat kunjungan dari siapa?" Setelah itu, Danu baru berkata, "Ini adalah surat kunjungan Dewina dari rumah Bordil Vion." Wira sontak merasa canggung. Dia memandang Wulan yang ditimpa olehnya, lalu berkata, "Sayang, kalau aku mengatakan bahwa kami benar-benar nggak punya hubungan, apakah kamu akan percaya?" Wulan mengerucutkan bibirnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu begitu tegang? Aku pasti akan percaya padamu. Tapi, Nona Dewina pasti mengunjungimu untuk alasan tertentu. Jangan membuatnya menunggu lama." Kemudian, Wulan pun mendorong Wira dan mulai berpakaian dengan rapi. Sementara itu, Wira hanya bisa menghela napas dan berpikir untuk melakukannya lagi nanti malam. Setelah berpakaian rapi, Wira langsung membuka pintu dan pergi ke ruang tamu. Pada saat ini, Dewina telah duduk di sana. Dia tampak tersenyum manis ketika melihat Wira. "Tuan Wira, maaf karena aku tiba-tiba datang ke sini. Aku nggak menimbulkan masalah untukmu, kan?" tanya Dewina. Wira hanya melambaikan tangan sembari berkata, "Ini bukan masalah besar. Jadi, ada apa Nona Dewina datang kemari?" Dewina lagi-lagi tersenyum lagi, lalu berkata, "Aku tentu ingin menyampaikan beberapa hal dengan berkunjung ke rumah Tuan. Pertama, Tuan sudah berjanji tentang parfum. Jangan melupakan hal itu." Wira segera mengangguk sembari berkata, "Jangan khawatir, Nona Dewina. Tentu saja aku mengingatnya." Kemudian, Dewina menutupi tawanya dengan tangan, lalu melanjutkan, "Hal kedua adalah selamat kepada Tuan Wira karena akhirnya berhasil menjemput Kak Wulan. Aku datang kemari untuk mengucapkan selamat kepadamu." Wira sontak tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menangkupkan tangan seraya berkata, "Nona Dewina, kamu sungguh niat. Jadi, apa hal ketiga?" Kedua hal pertama tampaknya tidak terlalu penting. Dewina juga tidak mungkin datang secara khusus hanya untuk itu. Sesuai dugaan, setelah Wira menanyakan hal ketiga, ekspresi Dewina tiba-tiba berubah menjadi agak serius. Kemudian, wanita itu berkata, "Hal ketiga adalah, Gubernur dan putranya telah kembali setelah melakukan inspeksi di 3 kabupaten. Mereka sudah tahu tentang hal ini." Bab 612. Saat Wira mendengar kabar ini, dia langsung mengernyit. Dewina menjelaskan, setelah insiden terakhir dengan bangsa Agrel,
istana telah memerintahkan para gubernur di seluruh provinsi untuk mulai merapikan administrasi daerah mereka. Gubernur Provinsi Jawali, Lukman Marino, juga pergi untuk menginspeksi 3 kabupaten di sekitar sini. Pada saat bersamaan, dia juga membawa putranya. Hari ini, mereka telah kembali ke kantor Gubernur Provinsi Jawali, Timpal Dewina. Setelah Dewina menyampaikan informasi ini, meskipun Wira merasa terkejut, dia tidak terlalu memusingkannya. Sebab, dia tidak memiliki konflik langsung dengan Lukman. Mungkin satu-satunya hal yang bisa dihubungkan dengannya, hanyalah upaya keluarga Linardi untuk menjodohkan istrinya dengan putra Lukman. Namun, kini keluarga Linardi telah memutuskan hubungan mereka secara resmi. Tidak akan mudah bagi Lukman untuk mencari masalah dengan Wira. Selain itu, mengenai putra Lukman, Wira juga tidak khawatir. Bagaimanapun, dia telah menikahi Wulan secara sah. Orang itu tidak mungkin akan mencoba merebut Wulan, bukan? Pemerintah memang tidak memiliki kesan baik terhadap Wira, bahkan mencelanya, tetapi Wira yakin bahwa dia memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Nona Dewina, terima kasih atas informasinya, ucap Wira sambil tersenyum. Dewina menggelengkan kepala seraya berkata, Tuan Wira, kamu nggak perlu sungkan. Karena kita adalah teman, masalah sepele seperti ini nggak perlu dipikirkan. Hanya saja, Tuan Wira, kamu memiliki pengetahuan yang luas dan rencana untuk menjaga kedamaian dan stabilitas negara, tapi kamu malah mendapatkan perlakuan yang nggak adil. Kamu benar-benar sangat malang. Saat perkataan ini dilontarkan, Wira pun menatap Dewina dengan agak terkejut. Apa maksud dari wanita ini? Apakah seorang diva seperti Dewina benar-benar peduli dengan urusan istana? Melihat ekspresi terkejut Wira, Dewina hanya tersenyum dan melanjutkan dengan lembut, Tuan Wira, tolong jangan salah paham. Aku hanya berbasa-basi saja, tapi di dunia yang kacau ini, kita semua mencari cara untuk melindungi diri sendiri, juga mencari jalan keluar. Kita menjadi akrab dengan begitu cepat, jadi kalau Tuan membutuhkan bantuan, aku siap untuk memberikan petunjuk. Wira memandang Dewina dengan tajam. Perkataan wanita ini mengandung makna tersirat. Jalan keluar yang mana? Jalan keluar apa yang dimaksud olehnya? Wira sangat ingin mencari tahu lebih lanjut, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia tidak ingin menerima tawaran apapun dari kedua penasihat, termasuk keluarga Barus. Tentunya, Wira tahu bahwa Dewina bukanlah utusan dari keluarga Barus yang datang untuk mendekatinya. Wira telah mengatakannya dengan sangat jelas kepada Farel, sementara orang itu juga mampu memahaminya. Kalaupun masih ada upaya dari Farel untuk mendekatinya, dia pasti tidak akan mengutus Dewina. Jadi, siapa yang mungkin akan mengutus Dewina? Wira buru-buru tersenyum, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, perkataan Nona Dewina memang membuatku terkejut sejenak, tapi aku adalah orang yang independen. Aku menghargai niat baik Nona Dewina. Meskipun Wira sangat penasaran, dia tidak akan bertanya lebih lanjut tentang dalang di balik Dewina. Selama tidak menanyakannya, dia tidak akan terkena masalah. Dewina juga hanya bisa tersenyum. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas lebih lanjut, jadi dia juga tidak dapat berterus terang. Kemudian, Dewina pun berkata, Tuan Wira, kalau begitu aku pamit dulu. Oh iya, aku hampir lupa. Aku mendengar bahwa beberapa hari lagi akan ada kompetisi puisi Nasaka. Para pemuda dan pemudi dari Provinsi Jawali akan hadir. Kalau Tuan berminat, jangan lupa untuk ikut. Usai Dewina berkata demikian, dia langsung pamit. Setelah wanita itu pergi, Danu yang berdiri di depan pintu sepanjang waktu, sontak menarik napas dalam-dalam. Ekspresi khawatir terlihat di wajahnya. Bab 613. Danu berucap, Kak Wira, Gubernur sudah kembali. Apa? Wira tahu Danu cemas, tetapi Wira hanya menggeleng dan menyahut, nggak masalah. Kamu tenang saja, Wira tidak terlalu mengkhawatirkan Gubernur. Namun, dia sangat kebingungan dengan Dewina. Keesokan paginya, Pramana mencari Wira dan berujar dengan ekspresi khawatir, Paman Wira, gawat. Sepertinya Fabrian dijebak. Wira kaget mendengar ucapan Pramana, lalu bertanya, dijebak. Ada apa? Pramana pun menceritakan kejadiannya. Fabrian datang ke Provinsi Jawali karena mempunyai perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair di Provinsi Jawali. Leluhur keluarga Omair memiliki bisnis produksi kain sehingga sangat kaya. Setelah menjalankan bisnis ini secara turun-temurun, keluarga Omair menjadi sehebat sekarang ini. Awalnya, penyokong keluarga Omair adalah keluarga Gumilar.
Namun, keluarga Omair hampir terlibat masalah Putro. Jadi, sejak saat itu, pernikahan ini tidak pernah diungkit lagi. Lagi pula, usia Fabrian dan putri keluarga Omair masih muda. Kali ini, Fabrian mendatangi kediaman keluarga Omair. Alhasil, Fabrian bukan hanya tidak bertemu putri keluarga Omair, dia juga marah-marah di perjamuan. Pramana menjelaskan, keluarga Omair mengundang seorang teman. Katanya, orang ini bekerja sebagai pengurus di kediaman gubernur. Pengurus itu menyindir Paman Putro sehingga Fabrian gak bisa menahan emosinya. Fabrian memarahi pengurus itu dengan kasar sampai-sampai menyindir faksi penasihat kanan. Wira mengernyit begitu mendengar cerita Pramana. Tampaknya, keluarga Omair sengaja berbuat seperti ini. Jelas-jelas, mereka tahu masalah Putro, tetapi malah sengaja memancing emosi Fabrian. Keluarga Omair memanfaatkan gubernur untuk mencelakai Fabrian. Wira bertanya, di mana Fabrian? Sekarang, dia ada di kediaman keluarga Omair. Mereka takut sehingga memaksa Fabrian pergi ke kediaman gubernur untuk meminta maaf dan sekalian membatalkan perjanjian pernikahan, jawab Pramana. Dia juga baru menerima kabar pagi ini. Wira sangat cemas. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena sibuk mengurus masalah istrinya sehingga melupakan urusan Fabrian. Sesudah mempertimbangkannya sejenak, Wira berujar, kita pergi ke kediaman keluarga Omair dan bawa hadiah. Meskipun tidak ingin pergi, Wira juga harus menemui keluarga Omair demi Fabrian. Saat ini, Fabrian berada di kediaman keluarga Omair dan ekspresinya tampak masam. Sementara itu, kepala keluarga Omair, Naufal, yang juga merupakan calon mertua Fabrian tampak marah. Naufal mendengus dan berkata, Fabrian, pernikahan ini memang sudah ditetapkan sejak awal, tapi sekarang berbeda dengan dulu. Jadi, sebaiknya kamu mundur saja. Selain itu, kamu membuat keributan setelah makan semalam. Apa kamu tahu siapa orang itu? Dia itu pengurus kediaman gubernur, tapi kamu malah menyindirnya. Benar-benar cari mati. Jangan pikir kamu bisa bersikap semena-mena karena Kak Putro dihormati semua orang. Apa kamu tahu siapa penyokong gubernur? Lanjut Naufal. Walaupun marah-marah, bisa terlihat Naufal tampak puas. Sementara itu, Fabrian sangat kesal. Sebenarnya, dia tidak ingin datang ke Provinsi Jawali, tetapi dia tidak bisa membantah perkataan Putro. Siapa sangka, masalahnya menjadi seperti ini setelah Fabrian datang. Fabrian tentu bisa menebak bahwa keluarga Omair sengaja menjebak dirinya. Awalnya, Fabrian berniat untuk langsung pergi, tetapi dia mengurungkan niatnya saat teringat sifat Putro yang temperamental. Fabrian berucap, Paman Naufal, semalam omonganku juga nggak begitu keterlaluan. Seharusnya, masalah ini nggak terlalu serius. Kemudian, Naufal menggebrak meja dan menegur, apanya nggak keterlaluan. Pamanmu punya banyak strategi, tapi nggak dipercaya, malah dicurigai. Selain itu, kamu bilang mereka berniat jahat dan mengadu domba, apa itu nggak keterlaluan? Seharusnya, kamu sendiri bisa menebak siapa yang menjatuhkan pamanmu, kan? Bersambung.